Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amma ba'd. Ini pembukaan berdiri dulu nggak apa-apa ya ibu-ibu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberikan kesempatan pada hari ini bertemu dengan sekumpulan ibu-ibu yang sangat bersemangat sekali jiwa raganya. Sampai ada slogan-slogan khusus untuk hari ini gitu ya. Kemudian suatu keberkahan bisa diberikan kesempatan yang luar biasa ini bagi saya untuk belajar bersama tentunya. Dikarenakan saya juga masih belajar, apalagi ibu-ibu di sini lebih senior dan lebih memiliki pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya. Saya yakin itu insyaallah. Salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri teladan yang memberikan seperti oase di tengah gurun ya. Di saat ketidakadanya teladanan pada masa jahiliyah, beliau memberikan keteladanan yang sangat menyeluruh, yang bisa mengangkat kasta wanita, kasta perempuan dari yang paling rendah ke kasta yang paling mulia menjadi ibu yang sangat mulia dalam waktu hanya 20 tahun. Sangat luar biasa sekali. Dalam waktu 20 tahun di Eropa perempuan dihina-hina, di Yahudi perempuan dihancurkan begitu ya. Bahkan di Arab Saudi pun seperti itu. Tetapi Rasulullah melakukan satu proses revolusi meningkatkan kasta perempuan, bukan perempuan. Bahkan menjadi seorang ibu dihormati derajatnya sampai 3 derajat dibandingkan ayah. Begitu ya. Sangat revolusioner ya, karena hanya 20 tahun waktu Rasulullah itu mengubah itu semua begitu. Baik ibu-ibu, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi ya, sharing, berbagi informasi, sedikit pengetahuan yang saya ketahui begitu, yang berkaitan dengan tema hari ini, seminar kesehatan, menciptakan ketahanan keluarga, menciptakan generasi kuat minum gula. Sebelumnya saya mau memohon izin untuk memperkenalkan diri secara menyeluruh ya. Setelah tadi dari Ibu hari ini gitu sudah memperkenalkan saya. Saya itu cukup lama di Cluster Family The Center for Gender Studies. The Center for Gender Studies itu merupakan satu yayasan. Sekali saja namanya CGS Indonesia, websitenya ada di bawah Dr. Gina Dedikania. Di Center Gender Studies itu ada berbagai klaster di dalam Center Gender Studies itu. Dulu karena saya itu cukup 10 tahun ya di Jabodetabek ya. Ini baru 2 tahun ini saya di Solo. Selama 10 tahun itu saya masuk di Cluster Family itu di Center for Gender Studies. Namanya mungkin gender, tapi gerakannya itu anti feminisme dan LGBT. Di Cluster Family itu saya menggeluti terkait dengan salah satunya ketahanan keluarga yang bahasa Jawanya itu dilalah ya. Ternyata WI juga mengangkat isu tersebut, ketahanan keluarga begitu. Dulu itu kolaborasinya dengan Prof. Senarti, salah satu profesor di Institut Pertanian Bogor. Sehingga terkait dengan isu ketahanan keluarga mungkin sedikit yang cukup saya ketahui karena memang saya di Cluster Family tersebut selama 7 tahun ya, selama 7 tahun ini begitu. Selain itu juga di Center for Gender Studies itu kadang itu melakukan satu pembuatan kelas intensif ilmiah. Berapa saat itu biasanya mengundang Ustadz, salah satunya adalah Ustadz lulusan S3 dari Gontor, namanya Ustadz Dr. Khalil Hasib. Kemudian beberapa doktoral lainnya ataupun sekarang kadang itu pernah juga mengundang, salah satunya adalah Prof. Hamizat Karsi, yaitu salah satu rektor Unida Gontor, juga Profesor Syamsuddin Arif. Itu kolaborasi di The Center for Gender Studies gitu.
Salah satunya itu juga AILA, Aliansi Keluarga, Aliansi Cinta Keluarga. Nah, sehingga saya pikir hari ini kenapa kemudian saya berbahagia ya, karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita terkait dengan bagaimana pandangan saya yang sedikit ya, dan masih muda dan masih memperjuangkan untuk keluarga begitu, di hadapan ibu-ibu, karena memang di klaster family tersebut atau klaster keluarga tersebut saya menggelutinya cukup lama begitu. Baik, sebelumnya saya terima kasih pada Ustazah Nani, ini guru saya juga ini, mohon maaf apabila ini mengoperasionalkan PPT-nya. Judulnya adalah terkait dengan ketahanan keluarga menciptakan generasi kuat minim gula. Bisa di next sebentar. Saya memulainya dengan apa itu ketahanan keluarga. Ada beberapa banyak teori ya ibu-ibu, tapi mungkin saya tidak akan menceritakan banyak teori terkait dengan ketahanan keluarga itu. Bagaimana intinya keluarga itu bertahan dengan banyak sekali konflik. Saya mengumpamakannya dengan itu tadi tali, gambar tali. Saya mengumpamakannya itu dengan tali yang terpilih kuat. Tali yang terpilih kuat. Jadi ikatan keluarga itu sesuatu yang memilin, itu terikat gitu. Ibaratnya bahasa sederhananya itu darah lebih kental daripada air. Ikatan keluarga itu memilin, sehingga apapun jenis yang bisa dimasukkan dalam ikatan keluarga, maksudnya jenis nilai-nilai kebaikan, itu akan terpilih dengan kuat dari satu generasi ke generasi lain. Susah untuk dicerai-beraikan karena terpilih dengan kuat ya. Bisa dilihat dari struktur talinya aja gitu, tambang gitu ya. Itu terpilih dengan kuat antara satu dan lainnya, mengikat begitu. Sehingga apabila pada hari ini itu kita disibukkan sebagai ibu rumah tangga dengan pegawaian rumah, ibaratnya seperti itu ya, tetapi kemudian masih memperjuangkan nilai-nilai kebaikan pada satu generasi ke generasi lain, pada anak, apalagi yang sudah memiliki cucu, Masya Allah, itu akan memilih nilai-nilai tersebut dari satu generasi ke generasi lain. Itu yang kemudian menjadi satu kekuatan tersendiri dalam ketahanan keluarga, yang membuat satu keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang kuat dari segi fondasinya. Kalau misalnya umpama yang lain itu kan biasanya misalnya sebuah sapu ya, lidi yang satu begitu kan. Tapi kalau ikatan ini lebih kuat lagi karena diawali dari mitsakon holizo ya. Kalau misalnya pertama kali menikah dan lain sebagainya, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, sehingga misalnya ada bahasanya apa ya, ada satu keluh kesah gitu, ada satu ganjelan yang besar yang urusannya sama keluarga, itu ganjel banget, kayak seolah kayak seluruh jiwa raga itu bermasalah banget gitu. Ada satu permasalahan apa ini, anak sekolah gimana atau apa, kayak ganjel banget karena itu ikatannya memilih dengan kuat seperti tali tambang itu tadi. Maka sama dengan permasalahan yang memilih dengan kuat, nilai pun akan memilih dengan kuat ketika diajarkan dari kecil setiap hari, meskipun nilainya sama aja, sholat 5 waktu, subuh ngomong teriak-teriak gitu ya ibu-ibu ya, dikit-dikit naik sendiri, zuhur bengok-bengok gantikan lebih tinggi nadanya, lalu teriak-teriak subuh masih lembut nadanya, zuhur tinggi, asar tinggi, maghrib isya wah tambah tinggi nadanya, lebih tinggi oktavnya. Next, langsung. Nah, kemudian saya melihat beberapa referensi terkait dengan ketahanan keluarga itu apa yang mau dicapai, apa yang mau diusahakan, apa yang mau, nilai apa yang mau masuk ke dalam keluarga kita begitu ya. Terutama keluarga saya secara khusus, apa yang mau diusahakan dalam ketahanan keluarga tersebut. Salah satu pemikir kontemporer namanya adalah Dr. Jamaluddin Atiyah dari Mesir. Itu mengutarakan satu pemikiran beliau kelahiran 1928, mengutarakan satu pemikiran tentang maqasid al-usrah. Jadi apa nih? Sebelum nanti kita masuk, apa dong kaitannya sama kesehatan ini dan lain sebagainya begitu ya. Next. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan maqasid al-usrah itu nanti ada beberapa penjelasannya. Itu pemikirannya itu salah satunya dari Imam Asy-Syatibi.
itu maqasid syariah sebutannya. Imam Syatibi itu lahir di Syatifa. Ternyata kita punya ulama yang lahir di Spanyol, ibu-ibu. Namanya Syatifa. Cuman kalau Eropa itu nggak bisa ngomong shin, ya. Jadi namanya sebenarnya kalau di Arab Asy-Syatibi gitu ya. Tetapi karena orang Eropa tidak bisa ngomong shin, sebenarnya X ya. X kalau di matematika X itu sebenarnya yaitu tadi. Karena ilmuwan-ilmuwan kita yang aljabar itu ya, karena orang Eropa nggak bisa ngomong sin, jadinya X gitu. Awalnya dari kata syai'un sebenarnya X itu kalau di matematika. Nah, Imam Asy-Syatibi itu membawa terkait dengan maqasid syariah, termasuk diantaranya adalah Ibnu Asyur. Nah, kemudian setelah dilakukan satu pemikiran yang mendalam, ada ulama kontemporer dari Mesir, itu adalah Dr. Jamaluddin Atiyah. Nahwa Taf'il Maqasidus Syariah. Maqasidus. Nah, ini kitabnya. Ya, Jamaluddin Atiyah, kitabnya itu. Next. Nah, bagaimana kemudian ketahanan keluarga menurut Jamaluddin Atiyah itu? Nah, ada beberapa aspek yang dilihat. Ya, yang pertama adalah terkait mengatur hubungan suami istri, menjaga keturunan, kemudian adalah mewujudkan ketenangan cinta dan kasih sayang, menjaga nasab, menjaga keagamaan keluarga, mengatur kelembagaan keluarga, mengatur keuangan, dan dalam hal ini adalah kesehatan dan pola makan merupakan bagian yang menyeluruh, yang tidak terpisahkan dari rizq an-nafs atau menjaga jiwa, yang menjadi fondasi semua maqasid lainnya. Tanpa tubuh yang sehat, keluarga tidak dapat menjalankan fungsi agamanya, fungsi sosialnya, maupun ekonominya secara menyeluruh. Jadi saya beberapa kali itu melihat poster wanita Islam ya, salah satunya kalau misalnya yang diangkat itu adalah ketangguhan ekonomi. Itu tidak salah, ya bagus. Yaitu terkait dengan penjagaan perlindungan harta, begitu ya. Tetapi ternyata dalam satu konsep ketahanan keluarga yang mau dibawa dan yang mau diusahakan, yang mau dilatih untuk kuat, itu ternyata banyak aspek, tidak hanya satu aspek saja. Kalau dilihat dari maqasid al-usrah, maqasidul syariah, tidak hanya satu aspek ekonomi saja, tetapi banyak. Nah, salah satunya adalah aspek kesehatan. Selanjutnya, bagaimana dengan salah satu aspek kesehatan yang mau kita bahas, yaitu terkait dengan problematika konsumsi gula. Lanjut. Pertama, ibu-ibu, ada yang kita pahami dengan gula alami, ada yang kita pahami dengan gula tambahan, dan ada yang kita tak pahami dengan gula bebas. Konsumsi gula ini sangat cukup memprihatinkan, tetapi problematika dampaknya nanti saya jelaskan di akhir ya, ibu-ibu. Gula alami ini sering ditemukan bersamaan dengan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan serat. Terdapat dalam buah dan sayuran. Tetapi kalau misalnya sudah kena diabetes, tentu saja gula alami juga tidak boleh sembarangan dikonsumsi ya, meskipun itu adalah buah. Termasuk juga apabila sudah terkena penyakit ginjal, gula alami juga tidak bisa disembarangan konsumsi ya. Tidak boleh sembarangan makan buah sebanyak-banyaknya padahal dia sakit ginjal dan lain sebagainya. Kemudian gula tambahan sering digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan, minuman olahan, contohnya adalah sukrosa gula pasir, madu, fruktosa, dan glukosa. Kemudian gula bebas adalah jumlah total gula tambahan yang ditambahkan makanan atau minuman seperti minuman bersoda, yogurt, kemudian rasa buah dan sereal. Ini adalah jenis-jenis gulanya. Apapun jenis gulanya, kembali lagi seperti misal kayak gini. Dalam dunia kesehatan ya ibu, kadang kan kita ada ilmu mengatakan gini, habatus sauda itu obat untuk segala obat, gitu ya, kecuali tua gitu ya, masa tua gitu. Tetapi ada garis bawah di situ, kalau dalam dunia kesehatan itu tidak bisa semua jadi obat. Habatus sauda itu bisa meningkatkan prestasi usus, atau ususnya itu jadi cepat gitu ya, bergeraknya gitu ya. Jadi habatus sauda itu tidak boleh untuk anak diare, tidak boleh untuk sakit diare. Obat bisa menjadi racun dan bisa menjadi obat dalam satu sekaligus. Itulah kenapa butuhnya dokter, atau di sini mungkin adalah terapis dan lain sebagainya. Harus ada ilmunya. Tidak bisa. Bukan hadisnya salah, enggak hadisnya enggak salah. Tetapi harus dilihat bahwa obat itu ada kontraindikasinya. Tidak boleh diberikan kepada pasien ini, kayak gitu ya. Sama dengan habatus sauda tadi,
nggak bisa diberikan kepada orang yang diare, nanti lancar banget malahan ya, malah nggak berhenti itu berbahaya gitu ya. Jadi harus dilihat gitu. Sama dengan gula, kalau misalnya dia porsinya sedikit itu bisa baik-baik saja, tapi kalau misalnya dia porsinya berlebihan ya, Jamaluddin Atahiyah itu, Dr. Jamaluddin Atahiyah juga menjelaskan kalau berlebihan maka itu tidak baik untuk tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya dalam posisi yang lemes banget belum makan, kayak misalnya orang-orang Palestina ya, sesep-sesep gulanya pakai kurma, oh masya Allah masih kuat mereka ya. Ya itu bisa gitu ya, kan jadi berbeda ya. Kalau misalnya itu ada kadarnya, sesuatu yang dikonsumsi itu ada kadarnya. Nah ini dia rekomendasi asupan gula. Ini ada usia dan tahun. Kalau misalnya ibu-ibu di sini berarti di atas 19 J. Sama saya juga di atas 19 sudah sepuh. Nah ini ada usia yang paling kecil. Di situ ada takaran sendok tehnya. Kalau misalnya 2 sampai 4 tahun itu sekian takaran gramnya. Kemudian ada takaran sendoknya sekian. Semakin kecil tentunya takaran gulanya semakin sedikit. Padahal kadang-kadang cucu-cucu anak-anak yang masih kecil itu doyan sekali es teh. Ini loh ibu, permen, betul. Terus nabati, maaf ya sebut merek. Maksudnya itu, nah itu sangat banyak sekali. Ini disclaimer-nya juga adalah bukan maksud untuk merugikan pedagang ya ibu-ibu, bukan, enggak, tapi dikonsumsi secara porsinya begitu ya. Mohon maaf nih kalau ada yang penjual es di sini, maaf bukan ya, bukan maksud seperti itu ya, tetapi dikonsumsi secara porsinya. Nah kemudian itu tadi usia 2 sampai 4 tahun, kemudian 4 sampai 7 tahun, takaran sendok tehnya sekian ya, 4 gram juga itu sedikit sekali ibu-ibu, yaitu mentok di 6 sendok teh atau sekitar 6 kali kan 4 ya kan, dari sekitar 24 sampai 30 gram gula. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya katakan menurut Dr. Jamaluddin Atahiyah itu, apabila itu berlebihan maka itu masuknya adalah isyraf ya, tidak boleh berlebihan terkait dengan konsumsi gula ya. Itu nggak boleh berlebihan karena apa? Akan mengakibatkan permasalahan yang banyak, diabetes, obesitas, kerusakan hati, gangguan kognitif, bahkan kecanduan. Gula pun bisa kecanduan ya. Kalau misalnya terus-menerus, misalnya ngeteh pagi-pagi terus kayak nggak ngeteh, kayak nggak kuat gitu, seharian lemas gitu. Oh nggak ngeteh, pagi ngeteh, kalau nggak ngopi, kalau mau tuh kayak tuh hidupku tuh apa artinya ini, kayak gitu ya, kayak lemes banget kayak gitu. Nah itu kecanduan ya, bisa di level kecanduan, bisa jadi di level seperti itu gitu. Nah kemudian akibatnya generasi kita itu tumbuh dalam kondisi yang sakit kronis, tidak produktif, dan membebani kesehatan keluarga serta negara. Nah oleh karena itu keluarga harus berani menetapkan batas aman konsumsi gula sebagai bagian dari pencegahan kerusakan atau al-mafasid. Selanjutnya, ini penelitian saya sempat masuk ke beberapa supermarket untuk melihat kandungan label gizinya, meskipun tersedia di online gitu ya, tapi saya melihat langsung ada beberapa hal, misalnya di sini ABC sirup ini adalah termasuk dalam konsumsi minuman berkemasan ya, yang kemasan. Nah, ini di luar teh warung, teh tubruk, di luar kalau sekarang yang homo-homo boba-boba, Thai tea, milk tea, ini di luar ini karena ini yang berkemasan. Tapi saya juga meneliti yang berkemasan juga, kadar gulanya sudah banyak gitu ya. Dari sini ada ABC sirup, ternyata gram-gramnya ada. Dan berdasarkan ini ada bagian 1 ya, ini baru 10. Next, ini 1 saya langsung. Ini ada yang kedua, ada 50 produk yang saya teliti. Ini yang kedua, kemudian next lagi. Ini yang ketiga, kemudian yang keempat. Ini produk selanjutnya, ini semuanya ada. Next yang kelima, lanjut. Nah, sehingga
Ibu-ibu itu perlu mengerti kadar-kadar gulanya, tapi tenang aja, sudah saya ringkas. Saya ringkas. Yang pertama yang paling tinggi, boleh menjadi catatan ibu. Yang pertama itu yang paling tinggi itu sirup. Sirup SKM, sudah number 1, merah. Ya, susu kental manis itu number 1. Sirup susu kental manis itu number 1 gulanya. Nggak boleh tiap hari ya, itu karena apa namanya, tinggi gulanya. Dan Yakult juga tinggi. Makanya pakainya Yakult yang biru. Yakult yang biru itu aman, tapi Yakult yang merah itu tinggi gulanya. Ya, Yakult yang merah itu tinggi, maka Yakult yang biru ya aman. Itu yang pertama sirup. Yang selanjutnya kayak teh-teh, kopi-kopi itu paling rendah. Misalnya ya, tapi tidak boleh setiap hari. Teh pucuk, kemudian ici oca ya, apalagi ya biasanya itu tetap paling rendah, tapi tidak boleh yang terkenal tuh kalau di alkohol itu apa? Golda apa? Gede ada juga, gede. Janji jiwa juga ada ya sekarang ya, janji jiwa gitu. Nah itu yang unik sebenarnya itu ibu-ibu. Yang tinggi lagi apabila suaminya ada yang supir, biasanya tuh apa? Minuman berenergi, Pratinder, Red Bull, wah itu tinggi banget. Ekstra susu, suka kayak kalau di Solo itu Josu ya, ekstra susu tinggi sekali juga, tinggi banget itu. Josu, terus kemudian tadi itu tinggi. Yang rendah juga adalah misalnya minuman ion. Itu contohnya Pocari Sweat, itu rendah. Tinggi lagi, jadi tinggi rendah. Tadi apa yang saya ini ya? Minuman berkarbonasi soda, Fanta, Sprite, itu gulanya tinggi juga. Fanta, Sprite itu tinggi. Jadi yang pertama yang tinggi itu adalah Fanta, Sprite atau minuman berkarbonasi. Tapi number 1-nya sirup sih tetap. Nomor 1-nya itu sirup SKM. Itu apa namanya? Nomor 1 Yakult termasuk di situ. Nomor 2-nya itu adalah minuman berenergi. Nomor 3-nya adalah minuman berkarbonasi. Sprite, Fanta, yang kayak gitu. Yang rendah itu sehari sekali ya, tapi ya kalau bisa nggak setiap hari sih. Ya Pocari Sweat, kemudian teh-teh itu boleh lah itu ya. Itu rendah gitu, tapi ya tidak bisa sehari sekali, kalau bisa jangan ya. Kemudian lanjut. Nah, problem gula, diabetes mellitus. Problem gula itu adalah salah satunya itu diabetes mellitus tipe 2 dan gagal ginjal. Saya lihat ini tidak bisa menjadi sekarang itu tidak cuma permasalahan untuk ibu-ibu, bapak-bapak ataupun yang sudah sepuh saja loh ya. Saya punya murid apa namanya usia, jadi dia habis selesai lulus kelas 6 begitu ya. Jadi pas COVID itu ibunya cuma ngasih uang saku aja tiap harinya, nggak tahu kan dia makan apa gitu. Tahu-tahu setelah COVID selesai dia masuk pondok, karena kan kelas 6 tuh baru 2 minggu masuk pondok dia sakit. Kan bingung sakit apa ya, katanya dia ya, karena nggak ngerti, dia udah agak cukup mengalami halusinasi ya. Sakit di sini, katanya semuanya sakit. Ya benar dia tuh sakit apa kan kayak gitu kan. Nah kemudian ternyata setelah dicari tahu adalah dia masuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo tipe A di Jakarta. Ternyata dia gagal ginjal sudah. Dia nggak tahu, dia nggak ada alarmnya tubuhnya, tahu-tahu sudah parah. Tahu-tahu sudah tidak bisa BAK atau buang air kecil begitu ya, gagal ginjal nggak kuat. Ya bertahan itu 1 minggu aja meninggal dunia, belum sempat hemodialisis. Gitu. Itu baru masuk pondok, anaknya mana lembut banget, baik banget, sopan banget. Nah gitu kan sayang ya, anak yang baik-baik harus ini kan, maksudnya mana baik banget, kepalanya cukup bagus gitu ya. Maksudnya adalah walaupun yang namanya qadarullah ya, ibarat mas seperti itu ya. Jadi itu gagal ginjal. Ternyata ibunya setelah cari tahu ketika libur COVID itu ibunya kan ngajar, karena kan tetap masuk ya. Anaknya jajannya ale-ale tiap hari, pagi siang sore. Teh gelas pagi siang sore. Nah
Nah itu akhirnya yang membuat kemudian seperti itu terjadi. Satu lagi, kemarin saya baru ngomong sama tetangga tanya iseng-iseng anak kecil gitu, usia punya berapa bersaudara. Saya pikir itu cuma dialami di Depok aja ya Bu ya. Berapa bersaudara? 4 bersaudara, tapi 1 meninggal ketika usia berapa, sakit apa? Ketika kelas 1 kakak saya katanya kayak gitu, sakit apa? Itu banyak minum alek-alek, gagal ginjal. Itu ternyata di hadapan kita ibu anak kecil di hadapan kita. Sebenarnya saya ada videonya, mau dilihat videonya Pak? Dilihat di apa jenenge kan lembar poso ngono itu. Kurang bagus kurang maju dulu Pak, bawahnya aja. Angka HP kok. Ya, kalau dia HD disuntik. Iya. Iya, itu kalau udah selesai baru disuntik HP. Gagal ginjal. Ya. Dari usia 13 tahun baru habis lebaran. 13 tahun. Sekarang usianya 14. Ada. Dari bulan April. Iya. Iya. Gejalanya apa Mak? Ya sempat HB-nya 5,4. Iya. Minimal Iya. Ada gagal ginjal. Kata dokter karena minuman. Iya. Kayak teko. Kayak teko. Iya. Iya. Enggak sih, soalnya udah air putih kurang. Jadi namanya di sekolahan kan kita nggak tahu dia minum apa. Kalau di rumah dibawain air putih, cuman ya di sekolahan kan nggak tahu kita ya. Iya. Kalau ya saya juga pulang dia iya. Campuran sel namanya sebelum kena itu dia pernah sakit dan pernah merasa pinggang sakit, ini dan itu enggak. Jadi orang itu aja udah iya. 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 Kalau melihat dia tidur gitu ya dari awal itu iya tapi kan nggak bisa ngapain ya. Iya. Namanya Anji. 11 tahun. Minggu sekali. Jadi karena sakit ya. Tapi kamu tahu kakinya gagal ginjal. Dan berbahaya bahaya itu nggak berbahaya. Nggak bisa sebagai nggak bisa sebagai kalau penyebabnya kenapa jarang juga mewah. Kamu jadi apa? Tentara biasa. Nah, kompleks. Ini ya.
Kamu punya doa nggak untuk orang yang saat ini selalu berbuang buat kamu? Semoga puasa aku selalu kemudahan, diberi rezeki yang berlimpah. Jadi kalau saya untuk momennya tinggal rezeki bagi-bagi ya. Kamu punya pesan nggak untuk teman-teman yang saat ini sehat ataupun yang sedang sakit dan yang lagi pada sakit semoga cepat sembuh, yang kerja jangan suka banyakin air putih. seandainya nih kamu mau dikasih kesempatan ya buat ketemu sama orang. Beli salim. Mau ikut challenge. Thank you. Ini aku ada rezeki juga ya Mbak ya, buat aku sama mama. Oh my god. Thank you. Sekali lagi nih ongkos ya buat aku nih ya. Ini saya terima. Nih ya. Sekali lagi nih Mas, tunggu ya buat mama hebat. Pakai yang aku Sekarang ketika tadi itu adalah dua video ya ibu-ibu. Yang pertama itu adalah terkait dengan gagal ginjal. Perlu diketahui untuk gagal ginjal sendiri, barangkali ada keluarga yang pernah mengalami hemodialisisnya kadang satu pekan itu 2 atau 3 kali ya bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan hemodialisis gitu. Jadi si anak pun di sekolah sepekan cuma 1 kali saja gitu. Nah, itu salah satu yang akhirnya berdampak pada problem yang lain gitu, terkait dengan pendidikan anak dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian dampak konsumsi gula berlebih yang tadi video tadi itu adalah salah satunya. Konsumsi gula berlebih pada anak memberikan dampak serius sistem terhadap berbagai Ya, cek. Oh iya. Nah, tadi dampak konsumsi gula itu pada anak itu akan mengakibatkan banyak masalah ya. Itu tadi diabetes tipe 2 itu sebagian saja. Jadi ada anak yang kalau diabetes tipe 1 itu biasanya bawaan ibu. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu karena faktor lingkungan ya, atau kebiasaan pola hidup, pola makan dan lain sebagainya. Nah, ternyata angka diabetes tipe 2 itu tinggi juga di Indonesia untuk anak dan remaja gitu. Kemarin itu bahkan ada informasi bahwa beberapa siswa itu diukur tensinya udah tinggi-tinggi. Saya lupa beritanya di mana itu. Tensinya udah tinggi, padahal kok bisa gitu tensi. Kadang mikir kok bisa tensinya tinggi gitu ya. Padahal masih anak-anak remaja begitu, tapi tensinya udah tinggi begitu ya. Nah, faktor-faktor itu semua ternyata kita perlu ekstra kuat ya untuk penjagaan itu begitu. Nah, selain itu gula yang menjadi makanan utama. Kenapa kemudian sebelum masuk yang lain? Kenapa kemudian gula ini bermasalah sekali? Gula itu berbeda dengan nasi. Nasi pun sebenarnya berbeda dengan kita umpamakan bukan gula dengan jagung lah.
seperti ini. Karbohidrat itu ada dua ibu, karbohidrat simpleks dan kompleks. Kalau karbohidrat simpleks dia makan tuh, nggak usah diolah dulu sama usus, langsung keserap. Nah itu yang berbahayanya di situ. Tapi kalau misalnya makan nasi kan dikunyah dulu gitu ya, dikunyah dulu, diproses dulu gitu. Nah sehingga diproses dulu, itu namanya karbohidrat kompleks. Nah sementara kalau minum gula gitu ya, minum gitu masuk gitu ya, udah nggak diproses, kita nggak kenyang, iya kan? Jadi itu kayak apa namanya, mekanisme sistem tubuhnya itu, alarm tubuhnya bilang kayak ini belum kenyang kayak gitu kan. Padahal secara kalorinya gitu kan, kalorinya dan gulanya itu udah cukup untuk kekuatan tubuh kita nih gitu. Tapi sinyal tubuhnya bilang belum kenyang, lambungnya belum keisi gitu. Akhirnya tetap makan, nambah gula lagi. Nah kalau misalnya kita makan ngunyah dulu, otaknya mikir tuh sinyalnya gitu. Ini ngunyah, ini diproses sama peristaltik ususnya, diproses sama lambungnya. Namanya karbohidrat kompleks. Jadi kenyang, nggak nambah lagi, males lah makan ini gitu ya, udah kenyang gitu kan. Nah bedanya seperti itu, anak-anak kayak gitu. Kayak kalau apalagi orang Indonesia ya, kalau belum nasi kan belum kenyang gitu kan. Nah kan kalau misalnya cuma minum air kan, air manis kan, ya itu mah minum air manis, bukan apa namanya. Padahal kalorinya sama. Apalagi kalau misalnya apa namanya ini dessert tuh apa ya gitu ya, donat cake gitu ya. Nggak apa-apa tapi jangan berlebihan. It's okay, nggak apa-apa, nggak berlebihan. Puding manis boleh, tapi kan puding bisa bikin plan ya sebenarnya ya gitu. Itu ini banget. Tapi memang Solo ini karena gula itu juga pabriknya keraton ya. Dilematisnya gitu. Solo ini gula pabriknya keraton. Tapi nyatanya ya ibu-ibu ya, di Singapura itu, kalau negara Singapura itu sudah dilabelin loh. Sudah yang tadi saya bilang itu kuning, oranye dan lain sebagainya itu di Singapura itu sudah dilabelin. Jadi konsumen itu nggak usah ngitung kayak saya tadi. Gitu. Oh ini udah kuning, oke saya ambil gitu ya. Oh ini merah gitu, jangan gitu. Kalau di Singapura dilabelin, tapi kalau di Indonesia dilayan tapi beberapa tok katanya ya. Tapi saya sendiri belum mengamati secara langsung. Ini kemarin saya ngambil datanya itu kalau nggak di supermarket itu di apa namanya Lotte, sama di Indomart, sama di beberapa supermarket yang lain yang saya ambil data produknya. Tetapi saya belum masuk layan memang waktu itu gitu untuk melihat apa namanya produknya dan regulasi gula di rumah sakit di supermarket tersebut gitu. Kemudian selanjutnya, nah dampak ini dia. Kenapa kemudian saya bilang, misalnya nih ibu-ibu HI itu mengangkat apa namanya ekonomi untuk ketahanan keluarga. Lah kalau misalnya sakit kan boncos juga dompetnya ya ibu-ibu ya, habis semuanya. Bahkan anggaran APBN-nya aja ini saya masih pakai kurs yang 16.000 ya ibu. Saya 18. Kalau udah 18.000. Ini saya masih pakai kurs 16.000 karena saya menulisnya itu sebelum terjadi huru hara. Jadi apa namanya? Itu aja untuk APBN negara itu apa namanya bisa menghabiskan sekian triliun, 100 triliun untuk penyakit diabetes saja. Ini belum termasuk teman-teman sejawat perawat yang pegang di hemodialisis. Wah, pasiennya nggak berhenti itu. Hemodialisis itu luar biasa banget, banyak sekali gitu. Jadi pengaturan ekonomi itu ternyata nggak cuma masalah mencarinya, tapi bagaimana ini diposkan pada pos yang tepat gitu. Ibaratnya kan seperti itu ya Bu ya. Nah ini aja ketika udah sakit, kalau ada keluarga yang sakit itu kan perjuangannya sangat luar biasa sekali, waktu, tenaga dan lain sebagainya, sehingga ketahanan keluarganya juga akan lebih rentan, begitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia tadi yang saya katakan, apa namanya, dari 1645 anak dengan diabetes mellitus itu 75% diabetes mellitus tipe 2. Kalau tipe 1 tadi yang keturunan, ibaratnya seperti itu, misalnya
misalnya ibunya punya gestasional gitu ya, diabetes waktu kehamilan, atau memang ibunya itu diabetes gitu ya, ternyata yang tipe 2 itu justru lebih banyak. Berarti itu adalah faktor lingkungan, makan, konsumsi asupan begitu ya. Selanjutnya, nah bagaimana dengan peran orang tua? Ibu-ibu di sini saya pribadi secara khusus yang memiliki banyak kekurangan. Selanjutnya, saya juga masih belajar ya. Meskipun di sini ibu-ibu WI dan semuanya perempuan, saya merasa saya perlu mencantumkan peran ayah juga, gitu ya, biar berkeadilan. Nah, ketika kemudian perempuan itu diungkapkan sebagai madrasatul ula, maka ayah itu sebagai mudir al-madrasah, kepala sekolahnya, ya. Sehingga di sini ayah itu dalam satu perannya adalah dalam makosid syariah keluarga, ayah dominan dalam penyediaan biaya makanan bergizi, pencegahan bahaya yang besar, wajib mengalokasikan anggaran belanja, buah, sayur, protein. Kalau misalnya tidak bisa ideal seperti itu bagaimana? Pakai standar rendah tidak masalah, tahu tempe juga nggak masalah, itu protein, begitu ya. Sekarang aja tahu tempe mahal ya, Bu. Sayur juga mahal ya, pecel. Nah, gitu. Nah, kemudian serta membatasi pembelian minuman manis dan junk food. Bukankah kalau misalnya nambah minuman manis dan junk food itu kan juga nambah anggaran ya ibu-ibu, pantasnya nambah anggaran, dan nambah penyakit pula ya kan. Maka dikurangi gitu, dikurangi. Nah, itu butuh usaha effort yang luar biasa ya, apalagi ini anak lapar makan apa ya, lapar terus perasaan mulutnya gitu kan. Nah, mie instan itu termasuk ya itu. Itu ada penelitiannya orang India kemarin, itu masuk reportasenya di CDC atau di mana ya, di CNBC. Itu namanya Ultra Processed Food (UPF). Ternyata masyarakat Indonesia anak-anaknya itu, misalnya nih, kenyang itu bisa 100%. 30% masyarakat anak-anak Indonesia itu 30% kenyang karena UPF. Coba, misalnya kenyang full 100%, 30% diantaranya itu asupannya adalah UPF atau Ultra Processed Food. Itu penelitiannya tuh orang India, saya lupa namanya. Itu lagi ramai dibahas. Ternyata orang Indonesia kayak gini. Jadi bukan masalah dia seberapa kaya atau seberapa miskin, Bu. Sekarang itu nggak dilihat. Ada penelitian dosen saya namanya Dr. Fitri Lidianingsih. Bahkan anak yang kaya pun bisa stunting. Kenapa? Karena makanan snacknya gitu. Anak yang kaya pun bisa stunting. Jadi nggak mesti ya ibu-ibu, nggak mesti itu ekonomi menjadi satu takaran. Itu penelitian dosen saya menggunakan data sekunder atau misalnya data set 5 tahunan Indonesia. Ternyata ditemukan nggak cuma masyarakat yang kaya, nggak cuma masyarakat miskin yang bisa stunting, orang kaya pun bisa stunting gitu ya. Jadi ini perlunya ilmu tuh di situ gitu. Nah, di situ ini letaknya peran ayah itu sebagai mudir al-madrasah gitu. Selanjutnya ini adalah peran ibu sebagai madrasatul ula. Tentunya misalnya kalau ibu itu bisa menyediakan makan dan lain sebagainya, meskipun itu bukan satu hal yang wajib ya ibu memang, tetapi karena uruf atau kebiasaan di sini adalah sebagai sebuah penyediaan makanan, ya bisa kalau misalnya ada pembantu diobrolkan dengan pembantu. Kalau misalnya nggak ada, yang menyediakan makanan untuk keluarga itu bagian jihad yang luar biasa zaman sekarang. Maksudnya jihad yang luar biasa menyediakan makanannya sebagai keluarga. Selanjutnya, nah integrasi bersama itu adalah maksudnya sinergi bareng-bareng, kerjasama baik ayah maupun ibu terkait dengan banyak hal, anggaran dan lain sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini dampak positifnya, sehingga ketika dari satu yaitu nafs atau terkait dengan penjagaan kesehatan tubuh dan jiwa itu bisa kemana-mana. Secara penjagaan akal, ternyata gula itu berpotensi pada pelemahan memori anak. Ya, kemudian penjagaan agama. Ketika kemudian anak itu mengkonsumsi gula, maka konsentrasinya berkurang, sholatnya susah, kemudian tubuhnya juga gak kejaga. Bagaimana mau sholat ketika sakit?
bagaimana mau sholat ketika tuh yang penting itu susah gitu ya. Tapi ya tetap aja Allah Maha Rahman ya. Bentuk-bentuk sholat banyak, maksudnya bisa duduk, berdiri dan lain sebagainya. Tapi kan itu butuh effort yang luar biasa begitu. Nah kemudian menjaga keturunan, anak sehat, ya orang tua juga. Jadinya misi keluarganya ke depan keluarga mau seperti apa itu bisa dibicarakan dengan baik. Kemudian penjagaan harta, daripada kemudian ada satu teman saya orang daripada nanti buat berobat mendingan makan sehat sekarang kayak gitu kan ya. Daripada uangnya habis buat berobat makan sehat sekarang. Semoga aja bisa sehat, ikhtiar ya Bu ya, walaupun Allah yang menentukan lah ya nanti begitu. Kemudian selanjutnya nah ini langkah praktisnya ini untuk bersama-sama ya, yaitu keluarga bersepakat terkait dengan gula. Bapaknya juga menjadi teladan, ibunya juga teladan terkait dengan ngetehnya dikurangi dan lain sebagainya. Bisa nggak ya Bu? Bisa nggak ya? Nah kemudian ibunya menyusun menu bareng-bareng ya. Jadi kalau dalam keluarga tidak bisa ibu saja atau tidak bisa ayah saja, nanti patah sayapnya. Kemudian ayah mengatur belanja, olahraga keluarga bersama, physical activity. Sebenarnya penelitian saya itu ada aktivitas fisik juga, tetapi yang nanti ibu-ibu coba isi itu adalah terkait dengan gula. Terus kemudian edukasi, cerita ini nggak sehat, kamu hari ini sudah ini nggak sehat, nah nanti gigi kamu dimakan sama bakteri kalau minum yang manis-manis, pakai bahasa yang sederhana tentunya ya. Ini nggak sehat, nanti kamu perutnya sakit karena banyak gula kayak gitu. Nanti diare enak gula seperti itu kan, pakai sesuai dengan bahasa anak-anak tentunya. Kemudian selanjutnya ini tadi sama ya terkait itu tips-tipsnya bisa dilihat nanti bisa menggunakan buah segar atau kacang ya. Kacang itu bagus juga ibu-ibu. Kemudian bisa juga yogurt tanpa gula. Edamame juga kayaknya banyak ya di Solo ya yang bisa akses dengan mudah gitu ya. Pecel aja juga sehat juga. Tapi anak-anak kayaknya nggak doyan ya kalau pecel ya. Saya rasa ibu-ibu lebih kreatif lah kalau tentang menu tuh luar biasa. Selanjutnya nah ini selanjutnya ini adalah pengisian kuesioner yang mungkin tautannya sudah di-share ya dengan panitia ya. Kuesioner ini adalah untuk menentukan sebenarnya konsumsi gula saya berlebih apa enggak, rapot gula. Jadi yang rapotan enggak cuma anaknya aja nilai jelek dimarahin, harusnya orang tua dimarahin juga kalau gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu ya. Nah kuesioner ini sudah saya ajukan ke salah satu dosen saya spesialis gizi klinik namanya Dr. Budianti, sama yang tadi saya sebutkan Dr. Fitri Tidianingsih itu seorang epidemiolog. Jadi kuesioner yang saya bikin itu, oh iya ini udah pas nih untuk membahas terkait minuman gula dan apakah berlebih, apakah enggak. Next, ini barcode-nya, ini webnya, sudah di-share tautannya? Sudah di-share belum? Oleh panitia. Boleh diklik tulisan ini, klik persis masuk Google Chrome, habis itu ngeklik ini. Kalau misalnya bisa scan barcode, klik Google Lens. Sudah di-share? Mbak Nur mana? Mbak sudah ini nih. Bisa nih dia. Bisa Google Lens, terus di foto. Google Lens tahu nggak? Google Lens itu yang ini HTTP itu sudah diapain Google Foto sudah Google. Nanti itu rapor gula. Jadi Google Lens itu yang mesin pencarian Google, sampingnya gambar kamera itu ibu, diklik, habis itu difoto. Caranya sudah dipakai tautan apa? Sudah tautan. Dan nggak apa-apa kalau sudah tautan. Boleh diisi. Boleh sebenarnya Mbak Nurul mana ya? Tadi sudah Mbak Nurul. Nanti ini yang cek
Bisa difoto dulu, mungkin nanti bisa foto, nanti tanya anaknya dia ini kalau kayak gitu ya, kayak gitu aja. Difoto nanti tanya anaknya aja kalau misalnya agak kerepotan, difoto terus dia ini gimana caranya gitu, biar masuk ke barcode itu. Sudah difoto? Yang daftar lewat saya tinggal di judul. Tinggal diklik kalau udah ada tautan. Ini pakainya bukan Google Form, ini pakainya website. Jadi websitenya memang dibuat sengaja namanya Siaga Office. Nah, itu bisa diklik aja di website tersebut, di tautan websitenya. Yang terakhir itu yang saya cetak dulu pakai ini aja gitu. Kalau mau klik pakai yang ini. Bisa Mbak, coba bentar. Iya. Sudah ada yang bisa masuk? Ay, sorry tahu ya. Oke, next dulu ya. Nanti bisa di-share barcode-nya dan tautannya. Selanjutnya, atau mau ngisi dulu, lagi ngisi ini yang sudah masuk, lagi ngisi. Ngisi dulu aja, nggak apa-apa. Bisa Mbak. Isinya di rumah anak. Isinya di rumah. Oh iya. Oke, kesimpulannya adalah ketahanan keluarga Islami tidak mungkin tercapai tanpa perhatian serius pada kesehatan. Sebenarnya tadi faktornya itu nggak cuma masalah ayah dan ibu ya. Sebenarnya regulasi pemerintah juga perlu terkait hal ini. Cuman memang ya itu masih menjadi satu proses advokasi ya atau pendampingan untuk membuat satu regulasi yang menyeluruh terkait dengan gula. Khususnya dalam hal ini adalah konsumsi gula ya. Berdasarkan makhluk syariah Dr. Syamaluddin Atiyah, ibu dan ayah memiliki peran yang saling melengkapi. Ibu sebagai pelaksana harian dan madrasah pertama, sementara ayah sebagai pemimpin, penyedia dan pengawas. Kemudian gerakan generasi unggul minim gula adalah wujud nyata dari Hifz an-Nafs, Hifz al-Aql dan Dar al-Maqasid yang menjadi ruh makosid. Dengan keluarga yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual, kita mencetak generasi yang cerdas, beriman kuat, dan siap mengemban amanah kekalifahan. Mulai dari keluarga kita hari ini. Next, selanjutnya. Nah, ibu-ibu, insya Allah ya, semoga Allah meridhoi. Selanjutnya, karena kemudian misi ketahanan keluarga itu misi bersama, kami itu berencana juga mengadakan workshop. Semoga sih bisa kolaborasi dengan wanita Islam ya.
Kali ini selain minim gula, temanya adalah ketahanan keluarga membangun imun generasi fitrah tanpa zina dan LGBT. Karena ini sangat meresahkan sekali, gitu ya. Ditunggu saja nanti kalau misalnya rezeki bisa kolaborasi, saya sangat berbahagia sekali ya. Utamanya dengan apa namanya PWWI-nya siapa tadi, ada Ibu ya, Mas. Oh iya, temanya itu selanjutnya adalah kami berencana akan mengadakan workshop terkait dengan ketahanan keluarga membangun imun generasi kita tanpa zina dan LGBT. Kemarin kan Satpol PP juga baru nangkep di Sriwedari ya Bu ya, LGBT. Dan sebenarnya saya ada kelompok remaja. Niatnya kelompok remaja tersebut itu mau ngaji bareng. Sudah dibentuk kelompoknya. Nah, ternyata tiba-tiba pagi-pagi dapat WA dari ketua yang saya bentuk itu, kuliah di kampus Islam di Solo. Bilangnya kayak gini, mohon maaf saya mau mengundurkan diri. Nah, kenapa kok mau mengundurkan diri gitu kan? Tanya-tanyalah sama teman sejawatnya, kenapa kok tiba-tiba dapat WA mau mengundurkan diri padahal komunitas pengajiannya taklimnya baru dibangun. Ternyata dia ketahuan LGBT, laki-laki sudah sampai berzina. Ketahuannya dari mana? Jadi ketahuannya tuh muter-muter, dilalah aja dapat. Jadi sharing email Mobile Legend, ceritanya gitu. Kan mabar tuh, main bareng ya, sharing email Mobile Legend. Nah temennya itu ngeklik foto, wah trauma dia, kok fotonya kayak gini gitu kan. Karena orang-orang kayak gitu tuh biasanya ngefoto Bu, kok fotonya kayak gini, langsung shock kan. Habis itu cerita yang ngeliat foto itu, ini gak beres orangnya kayak gitu, ternyata dia LGBT. Saya bilang kan, saya tanya, kalau LGBT itu ada dua Ibu, satu yang dominan, satu yang minor. Yang dominan itu yang bayarin, yang minor itu yang melencong gitu ya, kayak kemayu gitu ibaratnya gitu ya. Tanyain, dia yang mayor, yang dominan atau yang minor? Ternyata dia yang dominan, yang bayarin. Jadi dia yang justru berbahaya gitu. Akhirnya kan kemudian saya tanyalah sama guru saya itu, Dr. Dewi Kania, Ibu ada nggak sih preventif atau rehabilitatif kalau sudah kayak gini di Indonesia, lembaganya ada tidak? Jawabannya boro-boro nggak ada di Indonesia. Karena apa? Saya pernah mengikuti persidangannya di Mahkamah Konstitusi. Saya sudah pernah bercerita sebelumnya di sini udah jamin bahwa Indonesia itu sampai saat ini tidak ada hukum yang mengkriminalisasi LGBT, ibu-ibu, tidak ada. Jadi kalau misalnya ada pesta zina, ya ini kan sama perlindungan terhadap nasabnya itu kan sangat bermasalah. Pesta zina cuman ditangkap doang karena mericukan, habis itu dibebasin lagi. Karena tidak ada hukum yang menaungi itu gitu. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali. Termasuk kasus yang sangat besar itu kan waktu di salah satu institusi Islam di Solo itu yang dan tidak disangka ustadznya hafal 30 juz ya. Maaf banget. Jadi ini tidak mesti ya, enggak mesti dia punya ini pun, makanya ini tuh karena apa? Cara berpikir Islamnya yang tidak pas kayak gitu. Di Pati ada, ya kan? Kalau di Pati kasusnya kiai sama santriwati. Kalau di Solo kasusnya ustadz yang hafal 30 juz sama anak didiknya kelas 2 yang jadi target, laki-laki. Sehingga saya pikir itu sangat memprihatinkan sekali ya. Nanti kalau misalnya Allah kasih kesempatan untuk bisa mengadakan workshop ini, karena ini pembahasannya mendalam terkait zina dan LGBT ini dan lagi booming sekali. Dan kalau misalnya ibu-ibu mau melihat data kesehatan dimanapun tempatnya, CDC, Amerika, Indonesia, data kesehatannya Kemenkes, semuanya nomor 1 HIV pasti adalah kelompok G atau LSM, lelaki suka lelaki. Sekarang sebutannya macam-macam, ada juga BL, boys love, sebutannya macam-macam sekali. Kalau misalnya sebutannya lain apa?
alfabet geng, LGBTQ, bla 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 bla, oh banyak sekali. Nah itu nomor satunya adalah penyakit itu HIVS itu, ya LSL itu geng, tapi ya itu ya orang sana itu, aku tak mau dihapuskan gengnya, kenapa nggak dimasukkan penyakit? Itu sudah dikeluarkan dari diagnosa penyakit. Awalnya dulu itu dijadikan penyakit, terus habis itu dikeluarkan dari diagnosa penyakit DSM psikologi, jadi dibilang itu normal. Nah itu bermasalah sekali, ya. Itu salah satu bentuk ketahanan keluarga bagaimana gitu. Selanjutnya next itu kayaknya. Untuk Indonesia lebih sehat dan afiat. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih Pak Guru. Atas ibunya, maaf ibu-ibu. Insya Allah ya. Ya nggak masuk. Ini nggak masuk. Monggo yang mau tanya kepada. Untuk pertanyaan pertama, saya sebutnya aktivitas fisik mungkin ya. Aktivitas fisik bisa nggak sih mengurangi gula begitu? Kalau misalnya dalam kondisi yang normal atau baik-baik saja, fungsi pankreas yang regulasi insulin atau yang membuat tubuh kita itu bisa mengolah gula dengan baik, itu bisa untuk menurunkan apabila sehat. Ya, apabila sehat itu bisa aktivitas fisik itu menurunkan kadar gula. Misalnya habis makan gula naik tuh 140, gitu ya misal. Kemudian aktivitas fisik bakar kalori, maka bisa turun lagi gitu. Apabila pankreas masih sehat. Tapi jika tidak, ya butuh suntik insulin begitu. Pun ketika kemudian dia dalam posisi ini, pun ketika dia misalnya sudah didiagnosa diabetes, itu agak lucu kadang-kadang. Makanya orang diabetes itu kadang suka ngakalin. Misalnya dia nih, bangun pagi gulanya rendah. Nah, gula rendah harus teh dong. Tetap harus minum manis, ya. Terus habis itu habis makan, sebelum makan kan suntik insulin dulu tuh Bu. Suntik insulin. Habis itu rendah lagi, ya minum manis. Enggak bisa. Kalau diabetes enggak boleh terlalu drop dan enggak boleh terlalu tinggi. Dua-duanya fatal. Sangat mengerikan. Enggak boleh terlalu rendah dan biasanya habis suntik insulin itu ngedrop gulanya. Sangat ngedrop. Tapi kalau habis makan high five tinggi sekali. Enggak boleh rendah. Nah itu karena diakalin. Ya udahlah nanti makan ini nanti disuntik gitu. Karena diakalinya kayak gitu. Ya. Jadi aktivitas fisik itu cuma untuk tadi ya, untuk kaitannya pola hidup ya. Tapi kalau sudah didiagnosa, apabila sudah didiagnosa kondisinya cukup sulit gitu, perlu pendampingan ya. Orangnya. Nah kemudian apabila malam hari itu pipis apakah sudah mencakup gagal ginjal gitu ya? Sebenarnya ada beberapa yang terlihat ya, misalnya gini, apabila dia itu gagal ginjal itu biasanya kulitnya tuh lebih hitam ibu-ibu. Pasien-pasien hemodialisa itu hitam sekali kulitnya. Sama ketika kemudian misalnya sakit hepatitis ya, kan iterik, matanya kuning, selelanya itu kuning, sebenarnya kelihatan saja hal-hal itu kayak gitu. Tetapi gejala itu kan sifatnya cuma di luar, tidak bisa itu nampak sampai diagnosa itu tegak, gitu ya. Maka itu tidak bisa dipastikan seperti itu, kayak gitu ya. Sehingga itu belum tentu terkait dengan ginjal, bisa juga ya terkait dengan masih gulanya juga dan lain sebagainya. Tinggi apa rendah gitu? Ya begitu. Jadi belum tentu itu terkait dengan ginjal.
ginjal juga. Sehingga kalau misalnya mau pasti boleh cek kesehatan, karena kan sekarang alhamdulillah pemerintah setiap 1 tahun sekali itu menggratiskan cek kesehatan dan itu akan diperbarui setiap tahun gitu kan. Nah itu boleh dimanfaatkan di rumah sakit puskesmas terdekat karena itu gratis. Terutama kalau perempuan kan bisa cek itu ya pap smear ya gitu. Nah itu perlu mumpung gratis Bu. Kalau gratis kan happy ya. Ibu-ibu, pokoknya kalau gratis ayo Lanjut selanjutnya terkait dengan glukosa, fruktosa dan lain sebagainya. Itu tidak bisa sederhana seperti itu. Sebenarnya kalau sukrosa itu antara glukosa dengan fruktosa itu sama-sama terkait dengan apa namanya, bagaimana kemudian itu pengolahan dalam tubuhnya itu. Misalnya penyerapannya dan lain sebagainya. Tetapi yang kadar yang paling tinggi itu yang namanya adalah fruktosa, sukrosa. Itu tinggi sekali, itu tinggi sekali gitu. Nah, itu perlu diwaspadai. Kalau misalnya di label kemasan ada tulisan seperti itu, maka dilihat baik-baik kayak gitu. Usahakan yang gramnya paling kecil sekali, jangan pilih yang tinggi gitu, karena itu penyerapan di tubuhnya sangat cepat dan sebagainya gitu ya. Nah, terus apa itu yang suka manis tadi? Suka manis? Ya, nanti bisa tanya lagi setelah ini boleh. Yang sukanya manis? Tidak boleh langsung berhenti total. Tidak boleh langsung berhenti total, tetapi harus disamping. Ya, disamping sedikit-sedikit. Cek. Misalnya sehari 3 kali, maka ibu 5 kali sehari Bu. Cek. 1 gelas berapa sendok? Berapa sendok Mas? Sendok teh apa sendok makan? Iya. Nah itu namanya sudah di fase kecanduan. Nah ketika sudah di fase tersebut, ibu secara sadar harus menghipnotis diri ibu untuk ini berbahaya. Karena dosen saya malah ngajarinya gini. Kalau ngomong hipnotis diri langsung ngomong ini racun, begitu deh. Namanya kan ngomong hipnotis ya. Dikurangi, mungkin hari ini 6, besok 5. Ya kan banyak banget Bu. Hari ini 16, besok 5, besok 4. Saya ini cucu dan anak ya Bu ya. Besok 4, besok 3, besok 2. Aktivitasnya sih bikin aktivitas yang bisa lupa. Saya bisa gitu ya. Di mindset kan bisa bismillah gitu ya. Aktivitas yang bisa lupa apa kira-kira? Misalnya kalau Mas ya udah tidur aja baca Quran gitu ya. Ini lagi training nih. Jangan saya dikondisikan keluarganya ini lagi training, nanti lemes kayaknya. Karena dia kalau udah lemes itu berkunang-kunang saja. Iya. Coba aja 2 minggu kalau mau training kayak gitu, nanti nggak pusing lagi. Bertahan 2 minggu. Coba aja bertahan 2 minggu. Ya. Ada yang pakai teknik sampai ngelepas makan nasi. Bertahan 2 minggu, setelah itu biasa. Itu pusingnya 2 minggu pertama aja ibu-ibu. Insya Allah ya. Kalau misalnya agak lama sedikit 3 minggu. Jadi, aduh gimana ini pusing kunang-kunang. Itu respon tubuh karena habis bulannya. Tapi itu 2 minggu aja adaptasi kayak gitu. Nanti tubuh itu pinter kok. Ya, insya Allah tubuh pinter. Mumpung masih pinter ya. Mumpung masih pinter. Maksudnya masih dikasih sinyal gitu kan. Oh ini bahaya, ini enggak, mumpung masih dikasih sinyal. Itu bertahan 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu nggak pusing lagi, biasa aja. Ya, makanya tadi masa trainingnya itu 2 minggu, 3 minggu maksimal. Apakah dengan puasa Ustaz ya? Senin Kamis gitu? Boleh puasa, daun sekalian monggo. Daun sekalian monggo, bagus. Sampai terbuka semua basirohnya.
Oke, terakhir ya terkait dengan LGBT. Jadi terkait dengan LGBT ini sangat rumit sekali. Kayak gini ibu-ibu patokannya. Kalau secara sains itu akan berubah, ya. Kalau secara sains dan teori keilmuan itu akan berubah. Tetapi kita pegangannya bukan secara sains. Nah, secara sains itu dulu awalnya itu adalah diagnosanya namanya DSM untuk psikologi. LGBT itu masuk ke dalam diagnosa penyakit mental, makanya ada konsul kayak orang gila. Standarnya sama kayak orang gila, mohon maaf. Standarnya itu sama dengan penyakit kejiwaan. Tetapi setelah kemudian terjadinya revolusi, awal revolusinya itu namanya revolusi feminisme, kesetaraan gender, ya. Nah, setelah kemudian terjadinya revolusi sampai sekarang adalah feminisme gelombang keempat. Itu yang kemudian akhirnya feminisme itu udah gak laku lagi karena apa yang mau disetarain, orang perempuan juga jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan kan. Ibaratnya di barat itu sudah tidak bisa mengartikan perempuan itu apa, ya gitu. Secanggih-canggihnya barat sampai nggak ngerti perempuan itu apa. Nah, kemudian setelah revolusi tersebut dikeluarkanlah dari diagnosa DSM sehingga fix menurut ilmiah LGBT bukan penyakit kejiwaan. Tapi untuk dokter-dokter muslim, psikolog-psikolog muslim masih mempertahankan itu penyakit kejiwaan dan bisa terapi. Bisa terapi. Ada komunitas yang namanya yang punya itu namanya Kak Sinyo Egi. Namanya Sahabat Pelangi. Itu masih aktif sampai sekarang membahas terkait itu. Sampai nih dulu ya saya ceritain. Kadang-kadang tuh kasusnya kayak gini. Laki-laki nih, dia tuh menikah. Anaknya ustadz, suka khutbah, ngajinya bagus, tertib dan sebagainya. Menikah cuma untuk kedok, dia normal, istrinya nggak disentuh. Pas buka HP istrinya, fotonya astagfirullahaladzim, mengerikan. Sampai akhirnya istrinya di situ di komunitasnya Kak Sinyo Egi itu pada curhat kayak gitu, banyak, nggak satu dua. Jadi nggak mesti ya, itu curhat nggak satu dua, banyak banget. Nah habis itu setelah curhat banyak banget seperti itu pada ngomong, tuh gimana ini, pada ngomong cerai aja daripada kena HIV-nya, daripada kena penyakit ini itunya, mendingan cerai aja. Kecuali suaminya mau berhenti total kayak gitu. Nah itu nggak bisa. Saya sendiri kalau misalnya tadi ngadepin murid saya itu yang di komunitas Salim itu harus konsultasi, saya tidak bisa. Itu harus konsultasi ke psikolog yang profesional kayak gitu. Dan ini merupakan satu agenda besar. Karena apa? Kalau misalnya LGBT, mereka kan harus transgender, ganti kelamin dan lain sebagainya. Biaya dari farmasinya tinggi, maka yang mensponsori banyak. Biar mereka itu transplantasi inilah, ganti inilah, tempel itulah gitu ya. Jadi banyak sekali. Ini agenda internasional. Nah kemudian ketika ini banyak agenda internasional yang mau biayain ini dan lain sebagainya kayak gitu. Bahkan sampai sekarang itu ada mau diusahakan penelitian transplantasi uterus. Jadi laki-laki nanti bisa hamil. Saya baca penelitiannya tapi belum berhasil sampai sekarang. Transplantasi uterus, dia laki-laki ditempelin rahim. Lah kan kalau misalnya yang sponsorin kan farmasi-farmasi besar tuh, internasional tuh. Nah kan kalau misalnya mereka transgender kan mereka kan suntik hormon terus Bu. Yang cewek suntik hormon testosteron seumur hidup. Nanti dia suaranya jadi cowok. Habis itu operasi, mohon maaf payudaranya diambil. Kan duit lagi tuh, ya kan? Habis itu yang perempuan juga disuntik biar keluar laki-laki disuntik biar muncul payudaranya. Lah kan contohnya ada tuh Cinta Luna, bolak-balik kan ke luar negeri. Kan 700 juta, 1 miliar, 5 miliar, duit ngalir tuh. Makanya promosi mereka sangat gencar karena mereka nggak mungkin nggak promosi kalau cuannya nggak balik, gitu ibu-ibu. Intinya seperti
seperti itu ya. Jadi kalau LGBTQIA ini pembahasan yang sangat seru, makanya pengennya dijadiin workshop itu tadi karena kemungkinan bisa seharian untuk pembahasan ini gitu. Terima kasih.